Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi bil asraqul qailin syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa la'allallaha yanfa'u bihil mutakallima was-sami' fayadkhulani fi syafa'ati hadzal nabiy syafi' wa yatarawahani bi rahmi dzalikan na'im. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, wabil khusus guru-guru agama dan tokoh masyarakat, jamaah Langgar Darul Ikhlas yang semoga kita sama-sama selalu memberikan curahan rahmat, maghfirah, keampunan dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sekarang sudah berada pada hari yang ke-14 kah daripada bulan suci Ramadan ini. Semoga amal-amal saleh dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama ini dijadikan Allah Ta'ala sebagai ciri atau tanda bahwa kita ini adalah hamba-hambanya yang diridainya. Itu sangat penting kita harapkan dan kita pinta sesuai dengan apa yang kita baca setiap tarawih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami ini semuanya berkeinginan mendapatkan keridhaan-Mu dan surga-Mu, dan kami rindu kepada Engkau daripada kemurkaan-Mu dan neraka-Mu. Doa yang paling hebat sekali, dan itu diletakkan di sela-sela kita melaksanakan salat tarawih. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Malaikat Jibril pernah berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Di dalam ilmu tafsir, apabila Allah Ta'ala itu mengkhitab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atau Allah Ta'ala itu berbicara kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan suatu perintah atau larangan, itu biasanya akan dikenakan juga kepada umat-umatnya ketika Allah memerintah atau melarang, kecuali ada suatu dalil yang mengatakan itu adalah perintah atau larangan yang khusus bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi yang diajak bicara, Nabi yang dipandiri, maksudnya kita sebagai umatnya. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, ish ma syi'ta. Silahkan engkau ingin hidup seberapa lama di dunia ini. Kita kan mintalah Tuhan supaya apa? Sehat walafiat, panjang umur, kan? Selalu minta demikian. Ya Allah, berikan ulun sehat walafiat, panjang umur. Tapi jangan di situ aja lah. Tambahi lagi doanya, ya Allah, sehatkan ulun, panjangkan umur ulun di dalam taat ibadat kepadamu, dan wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jangan minta panjang umur saja, kan kalau kau kata baik panjang umur lah. Jadi tambahi lagi di dalam taat ibadat dan wafatnya husnul khatimah. Karena ini penting sekali. Panjang umur berisi dengan ibadah, berarti kan orang itu batang bahagia dunia akhir. Kalau sekadar panjang umur saja, nak kayak Firaun, nih, sepanjang-panjangnya
jadi makhluk nang durhaka asalnya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ish ma syi'ta." Silahkan engkau ingin hidup selama-lamanya. Siapa yang hendak lawasnya hidup di dunia nih? Tadi depan kita nih kada kematian nih. Ada masanya karena kita pulang kembali atau pindah ke alam barzakh. Yakin saja berarti kita ini pasti mati. Fa innaka mayitun. Artinya siapa aja panjang umurmu, puting-putingnya mati juga. Ngomong kada mati, kiamat hari kiamat hancur dunia, dia berdiam lagi, mati juga ya harinya kan. Jadi di antara makhluk yang Allah Taala panjang umurnya mana? Adalah iblis. Tapi iblis ini sudah diponis matinya kada beriman, kada yang bertaubat lagi. Manusia ada juga panjang umur itu Nabiullah Khadir alaihissalam. Ada juga kan masanya Nabi Khadir yang wafat ketika membuktikan atau menentang kepada kebohongannya Dajjal. Itu ada satu riwayat ketika Dajjal itu nanti dia menguasai bumi ini kan dengan anak buahnya orang-orang kafir dan munafik, kemana-mana ia menguasai bumi ini. Lalu ketika itu Dajjal berjumpa dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu menantang, aku tidak percaya ikam ini Dajjal Tuhan nih. Ikam ini adalah pembohong, pendusta, ikam lain Tuhan. Lalu Sarik Dajjal ini kan ditangkapnya orang tadi, dibunuhnya dengan cara dipanggal dua, dibelah dua orang tadi. Dibelah dua orang tadi, mati orang tadi. Ujar Dajjal, anak buah, hendak kamu melihat kekuasaanku menghidupkan orang mati. Aku mematikan orang dan sanggup pula menghidupkan orang itu. Nah, melihatkah? Anak melihat, anak buahnya kan membuktikan. Lalu Dajjal mengatakan kepada mayat tadi, engkau sempurna dan hidup kembali. Lalu kan belah dua tadi bersampuk, hidup pulang. Wah, bohong Dajjal ini kan berhasil membuktikan anak buahnya punya kekuasaan menghidupkan orang mati. Setelah hidup kembali, kaifa aja Dajjal? Percayalah kepada aku nih Tuhan, ikam kumati, ibanya kehidupan kembali. Sakanya jodoh itu. Imba ikam memati aku, lalu ikam hidupkan kembali, aku kada berubah, tetap aku kada percaya. Ikam adalah pembohong, pendusta. Kada percaya aku ikam ini Tuhan. Ikam ini membongoli manusia saduniaan namanya. Sarik kayak Dajjal, dimatinya pulang bahasa. Nah, juga mati. Nah, ini ujar Nabi, jika seandainya anak buah Dajjal ini minta lawan Dajjal, wahai Tuhan, hidupkan kembali. Kada kau hidupkan lagi. Jadi Dajjal itu sekali ya jatah kau hidupkan orang mati. Nah, menggeretak orang kayak sekali, menggeretak orang leh, percaya orang, ya udah lagi. Nah, orang penipu itu kan kadang leh, anak membunguli orang itu kan sekali dia mau kesaktian. Nah, karena tipu ini yang lagi akhirnya percaya benar kan. Sekali jadinya Dajjal itu dapat jatah menghidupkan orang mati. Dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi itu disebutkan. Jika seandainya para penyembah Dajjal ini minta pula agar hidupkan kembali orang itu, maka tidak akan bisa lagi menghidupkannya. Tapi sudah manusia itu sudah tertipu dengan tipuan Dajjal tadi. Karena sebenarnya kan Dajjal menipu manusia. Sampai-sampai kan Nabi pun mengajarkan doa setelah kita habis nang doa nang innaka hamidum majid kan apa doanya tak ada di antaranya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu kan ada doa itu di tahiyat akhir. Nah, itu dibaca setiap kita salat supaya kita selamat daripada tipu daya atau terperdaya atau kita menjadi pengikut Dajjal. Fitnah Dajjal itu kan luar biasa. Orang kayak pajak kuatnya iman banyak nang leleh imannya kan hancur imannya menjadi pengikut Dajjal. Daripada hebatnya Dajjal itu mempengaruhi manusia. Lalu di situ disebutkan siapakah laki-laki yang dimati Dajjal dan dia tetap keras menyatakan Dajjal itu sebagai pendusta pembohong, seluruh dunia dibohonginya kan, didustainya. Orang itu mati syahid. Siapa orang itu? Di dalam kitab Tazkirah Qurtubi dalam satu pendapat itu adalah Nabiullah Khadir alaihi salam. Jadi sidin mati syahid membuktikan kebohongan Dajjal. Jadi tapi kan bubuhan nang pengikutnya ini sudah tertipu berhulu pas sudah. Ya kan mereka berpikir kan tahu bahwa Dajjal ini adalah penipu. Itu manusia yang dipanjangkan umurnya wafatnya ketika sidin berjuang melawan Dajjal. Kemudian iblis kan, nah, makhluk yang Allah Taala panjangkan umurnya dan sudah dinyatakan iblis itu tidak akan dapat lagi rahmat Allah. Pernah satu riwayat disebutkan bahwasanya iblis ini datang kepada Nabi Musa. Datang kepada Nabi Musa, wahai Musa,
Amun ikam tabulujur dapat berbicara kepada Tuhanmu, tolong sampaikan apakah iblis masih ada kesempatan untuk bertaubat. Kalau ada, tolong pintakan kepada Allah bagaimana caranya. Lalu Nabi Musa alaihissalam ada kesempatan untuk mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, kan berbicara, lalu memohon kepada Allah apa yang diperintahkan oleh iblis tadi. Nah, disampaikan ini ya, dan diterima pesannya kan. Datang pulang iblisnya Nabi Musa. Kayak Pak, adakah sudah dapat jawabannya? Ada apa perintah Allah Ta'ala? Allah Ta'ala memerintahkan kepadamu iblis, bila ikam hendak bertaubat kepada Allah, ikam mengqadha itu kan membayarlah. Mengqadha kan. Mengqadha perintah Allah Ta'ala, nantilah Allah perintahkan ikam membangkangnya. Allah menyuruh ikam, tapi ikam ada menggawi. Masih ada kesempatan ikam menggawi. Mungkin akan menggawi, ikam diampuni Allah Ta'ala. Kenapa? Dahulu kan ikam disuruh sujud kepada Nabi Adam. Sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ikam telah membangkang perintah Allah Ta'ala. Nah sekarang Allah memberikan kesempatan. Kalau ikam kadang-kala sujud dan Nabi Adam masih hidup, cukup ikam sujud kepada kuburnya Nabi Adam. Sebagai ikam membuktikan patuh dan tunduk atas perintah Allah. Kuburnya barang ikam sujudi. Tahu ikam iblis sebenarnya kubur Nabi Adam. Karena iblis panjang umur malah. Nah, jadi dunia ini kan tahu benar ini kisah dunia lah. Iblis doang kemana-mana nya berjalan di dunia juga. Saka hendak kan berpindah-pindah. Imbah mendengar itu langsung kesombongannya itu muncul kan. Oh, kada sudi aku. Nah waktu hidup jangan kada aku sudi, apalagi nang bangkainya sudah kan, sudah mayatnya sudah dalam kubur pulang. Begini ya, aku ada hakun. Nah, ada sudi aku langsung berjauh nah sebab iblisnya tadi kan. Dasar dikunci Tuhan sudah hatinya kan, kada baca mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Ada kalau doa adalah dibaca ibasnya subuh. Ada di imdad guru kumpul, ada di wirid-wirid ada kan. Allahumma innaka sallatta alaina aduan basiran duyubina yarana wa qabilu min haitsu la narahum. Allahumma fa'ayis minna kama ayastu min rahmatik wa qannithu minna kama qannatu min afik wa ba'id baina wa baina kama batta baina wa baina jannatik innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa itu harus benar. Allahumma innaka sallatta alaina aduan basiran duyubina. Ya Allah, pian telah menguji kami dengan menguasakan musuh yang mengetahui dengan keburukan-keburukan kami. Yarana wa qabiluhu min haitsu la narahum. Inya sabarataan dengan abuhnya melihat kami, tapi kami tidak melihat abuhnya. Jadi kita ini bermusuh dengan iblis. Iblis melihat kita, iblis setan melihat kita kada melihat abuhnya. Amun kita main bakalahnya lah tinju misalnya lah. Musuhnya kada ketahuan, bola menang kita. Ya taikalah ada seorang. Kayak pemantau musuh, enggak ada ketahuan musuhnya. Nah, kita bermusuh dengan iblis dan setan, inya melihat kita kada melihat abuhnya. Kemana lagi supaya menang? Cari nang harap pada iblis. Kenapa? Iblis dan setan kada melihat lawan orang itu, sedangkan orang itu melihat lawan iblis dan setan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kan melihat kepada semua makhluknya, tapi makhluknya kada ada yang melihat kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah mafa'ayishu minna kama ayastahu min rahmatik. Ya Allah, putus asakan iblis itu daripada kami, sebagaimana engkau memutuskan iblis itu daripada rahmat engkau. Wa qannitu minna kama qannatu min afik. Dan jadikan dia tidak dapat lagi mengganggu kami seperti engkau putuskan dia daripada kemaafanmu. Wa ba'id bainahu kama ba'ata bainahu wa baina jannatik. Jauhkan inya daripada kami sebagaimana engkau jauhkan iblis dan anak buahnya itu daripada keampunanmu atau surgamu. Nah, ini doa. Ini dikarang oleh seorang ulama bahwa itu. Ulama mengarang doa ini, dibaca sendiri setiap hari. Yang malang sendiri doa ini. Dapat ilham doa ini, doa itu bagus benar. Dibaca sendiri hari-hari. Pada suatu hari datang orang datang ke sendiri. Wahai tuan guru, tahulah aku nih, siapa ikam? Lalu orang itu mengaku sebagai perwakilan daripada iblis. Mungkin iblisnya atau setannya lah. Yang datang kan menyerupai jadi manusia. Nah, bagaimana kasih nih? Anu neraina. Aku minta kepada ikam, wahai tuan guru, tolong amalan pian itu jangan disebarkan. Bila pian hakun masih lawan pesan kami ini, maka kami jamin pian seumur hidup kami siap
berjanji tapi kada mengganggu pian seumur hidup. Asalkan amalan pian na pian baca itu jangan dijulung ke orang. Ujar nasi orang datang tadi kan, utusan daripada bukan iblis dan setan nih, mau rupa jadi manusia, apa kisahnya lah. Orang ini kan kalau di kelas tinggi maka melihat alam gaib ikan bisa berungkai, kau melihat. Nah mana amalannya sih din? Anak tahu aku nama amalan, bang itu panapian Allah mengingatkan salat ta'alena tuh, pian baca tiap hari itu nah amalan itu kami bila pian baca itu kada orang ganggu tuh bang dah. Tak kunci kami ada beberapa napian nih, karena Allah Taala mengurung atau membintingi orang baca doa gitu. Tolong jangan sampaikan kepada orang lain. Kami siap berjanji, pokoknya pian sampai ke mati kada baca kami ganggu. Asalkan syaratnya pian jangan disebarkan amalan itu. Oh kayak itu. Pada sidin mun tahu pada itu harap padilatnya baik fotokopi jatuh sini kita kan. Aku cita banyak-banyak sidin kok berikan kepada kaum muslimin. Nah akhirnya doa itu dijazahkan sidin kemana-mana sampai dicetak di kitab imdadnya guru sekumpul itu. Dan di kitab-kitab sekali ada orang mencetak di buku-buku. Nah, dia sekali dibaca doa itu setelah salat subuh. Nah, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tadi iblis tadi kan kadahapun sujud kepada kubur Nabi Adam alaihi salam. Lalu menurut riwayat ketika nanti sampai sudah hari kiamat, ketika makhluk-makhluk dimatikan sudah habisan dan makhluk matian. Tadi iblis dikit belum mati lagi. Maka kan harus mati beratan ketika kiamat hari itu kan harus mati beratan. Iblis belum mati lagi. Akhirnya malakul maut hendak mencabut roh iblis. Iblisnya buka terus kan kemana? Cepat bener lari lah. Kawakal jepang menangkapnya malakul maut nih cuma kan hendak menghinakan iblis nih. Lalu dipanggil bubuhan malaikat-malaikat nang jago-jagonya kan mengoroyok iblis. Nah, dibalok artinya kan. Pada surangan kau ya menangkap malakul maut nih cuma supaya penghinaan iblis yang dikeroyok oleh malaikat sehingga banyak kan. Buka ke sini, ada pula manukan membalok nih. Akhirnya iblis buka ke kubur Nabi Adam dan bersungkup di situ. Buka ke kubur Nabi Adam bersungkup di situ iblisnya tak. Menurut riwayat lah. Lalu malaikat ini kan memarahi dah. Artinya ada buka lagi iblis nih berlukuk di kubur Nabi Adam sudah. Jadi ujar apa? Ujar bukan malaikat. Halam disuruh sujud kada hakon nih. Sudah tak pelipit lalu hak sini kan. Halam kan Nabi Musa menyuruh sujud ke kubur Nabi Adam, kada hakon. Sudah nang para mati sudah kan kapal lipit lalu mau aja sujud ke kubur Nabi Adam. Dasar makal mana si Tuhan ini kan ujar malaikatnya. Nah, dasar makal gini kan. Sakalinya lalu bangun aja. Nah, pageran aja aku ke sini. Ujar malaikat kayak ada tahu tuh kubur Nabi Adam lu kan ikam sujudnya itu. Ih, kubur Nabi Adam aja. Akan ditahu kata sini aja, dia tahu wae kan. Karena aku pulang di pangarasannya loh nih. Nyata dia salah mesti mengaras tuh nih. Nah, iblis tadi kan. Asal anda kok kawan masih sujud ke kubur Nabi Adam, tak ada aku orang lagi. Nyata benar sombongnya kan. Nah itu iblis tadi. Nah sehingga begitulah ketika iblis dicabut rohnya, seluruh sakitnya manusia makhluk hidup nang matian di alam dunia ini dikumpulkan sakitnya tuh ditimpakan ke iblis sakit luar biasa. Karena kan kau banyakkan dosa loh nih. Iblis kan banyak dosanya loh nih. Karena muwi orang ke neraka luar biasa kan akhirnya diberikan sakit sesakit-sakitnya. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Inilah pesan malaikat Jibril agar kita itu ingat-ingat lawan mati. Kayak apa aja panjang umur pasti ada matinya kita nih. Nah, ada yang mati gara-gara garing, ada yang mati kada apa-apa loh nih. Allah Maha Kuasa mematikan hambanya di mana Allah berkehendak loh nih. Kemudian pesan malaikat Jibril wa ahbib man syi'ta fa innaka mufaritu. Silahkan engkau mencintai siapapun yang engkau cintai. Siapa akan engkau sayangi, apakah benda atau manusia atau apa, engkau cintai. Tapi ingat-ingat, ada saatnya engkau akan berpisah dengan sesuatu yang engkau cintai itu. Nah, jadi kan sadang-sadang saja bang cinta itulah. Jangan sampai cintanya itu luas sampai apa? Berkata loh nih, marilah kita aja saling mencintai sehidup semati. Nah, itu kan. Pak mati seikong ada aku makawan nih kada aku mengawani. Nah, jadi kan kisahnya itu apa ya? Kata-kata nadalah. Kata-kata nade sebenarnya mengatakan sehidup semati itu padahal kada kamu buktikan juga. Jadi kita tuh yakin akan ada saatnya kita berpisah dengan apa yang kita cintai. Berarti nang perlu ada apa? Bekal kita di akhirat nih. Semua yang kita cintai ini akan meninggalkan, tapi yang akan menyertai kita adalah iman dan amal saleh. Bagaimana dalam kubur itu kan ketika sudah surangan takutannya benar kan kadep ke itu nah alam kubur itu kan
Secara fakta, secara kasat mata itu kan kubur telah. Nah, 2 meter kali 1 meter lah, 1 meter kali 2 itu kan. Kipit, kadep, itu kan. Tapi alam barzah tuh lain bandingin tuh pulang. Nah, amunnya kada amal saleh disebut kadep juga. Nah, sehingga menerangi itu seapa amal salehnya nang makin banyaknya makin lebih menerangi di kubur tadi. Jadi ketika surangan itu ada karena orang bungas, lemah lembut, pandirinya baik, itu kan menghibur pulang. Siapa ikam nih jah? Nah, kalian menandukah jah? Aku ini adalah amal salehmu. Jadi amal saleh kita ini kita diwujudkan Tuhan kayak manusia. Siap menghibur bagi kita yang sudah berada di alam kubur tadi. Nah, berarti kita ini kan ketika beramal saleh, kita menggunakan cinta kita kepada Allah. Ketika cinta kita arahkan kepada Allah akan membuahkan hasil bermacam-macam kebahagiaan akan kita dapatkan. Tapi ketika kita menyatakan cinta, kita mengarahkan cinta kepada selain pada Allah, itu belum tentu. Kalau tidak terkait dengan cinta kepada Allah, maka cinta yang kita arahkan itu menjadi sia-sia. Memang kita disuruh mencintai keluarga, mencintai anak istri. Cuma jangan sampai cintanya itu karena nafsu. Harus cintanya karena Allah. Kayak apa cinta karena Allah tuh? Mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak dalam rangka tolong menolong dalam beribadah kepada Allah. Nah, kalau itu caranya berarti cintanya karena Allah. Bila cinta karena Allah, maka tembus ke Allah Ta'ala. Jadi orang beriman itu apapun yang dicintainya, bila bisa mengaitkan kepada Allah Ta'ala, maka cintanya itu cinta karena Allah. Maka cinta kepada Allah tidak akan membuat kita sia-sia. Kalau mencintai benda atau kata bendanya sendiri, apalagi karena dia manfaat duniawinya aja, nah berarti bukan cinta karena Allah. Atau cinta kepada suami istri karena menolong masalah duniawi saja, kada sampai ke tolong menolong dan ibadah, kada kasih itu arahnya, berarti cintanya bukan karena Allah. Ini akan menjadi kita menyesal nantinya di negeri akhirat atau di alam kubur. Maka marilah kita sadarkan diri, kita arahkan semuanya untuk taat ibadat kepada Allah. Apapun yang kita sayangi, apapun yang kita kasihi, bila ini kita arahkan agar ini membantu kita beribadah kepada Allah, maka jumlahnya itu cinta karena Allah. Bila cinta karena Allah, maka jumlahnya cinta kepada Allah. Itulah dalam kedudukan masalah cinta mencintai ini. Jadi malaikat Jibril memesankan kepada Nabi, silahkan engkau mencintai siapapun yang engkau inginkan mencintainya, tapi ingatlah, sadarlah, engkau akan berpisah kepada orang itu. Tapi kalau orang cinta kepada Allah, Allah tidak akan memisahi hambanya dengan rahmatnya, dengan pengawasannya, dengan kebaikannya. Nah, ada sia-sia tuh orang itu ketika mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat Jibril meneruskan nasihat beliau kepada Nabi kita, dan sebenarnya itu tembus kepada kita sebagai umatnya juga. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silahkan engkau melakukan, berbuat apa saja yang kau inginkan, tapi ingat-ingat, semua kau lakukan itu ada pertanggungjawabannya. Engkau akan dibalas dengan itu yang kau lakukan tadi. Apabila kebaikan yang kau lakukan, maka kebaikan yang akan dijadikan balasan. Bila keburukan yang kau lakukan, maka keburukan yang akan menimpa dirimu. Jadi silahkan pilih yang mana hendak. Nah, itu kan. Jadi walaupun secaranya perintah, padahal bukan memerintahkan menyuruh menggawi, tapi artinya supaya kita berpikir, itu kan. Artinya manusia itu punya tanggung jawab masing-masing atas apa yang mereka lakukan. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada zaman dahulu ada seorang ulama yang bernama Hatim Al-Asam. Beliau waktu itu sedang datang ke kota Baghdad. Beliau ini orang alim, datang ke kota Baghdad. Lalu ada yang mengatakan kepada beliau, wahai tuan guru, di sini ada Yahudi. Yahudinya pintar. Inya berhasil mengalahkan para ulama dalam berdebat. Banyak ulama kalah dengan debatan Yahudi ini karena ia pintar orangnya. Lalu ujar Hatim Al-Asam, ayo bawa ke sana kepada orang itu, aku siap berbicara kepadanya. Artinya supaya Islam itu jangan dihinakan orang. Jadi orang alim harus menampilkan ilmunya untuk membela agamanya. Lalu akhirnya dipanggilkan orang, ditemukan orang antara tuan guru Hatim Al-Asam dengan seorang Yahudi yang pintar yang telah mengalahkan banyak ulama tadi. Setelah terjadi pertemuan, lalu Yahudi itu memulai pertanyaan-pertanyaan untuk memojokkan atau menjatuhkan ulama-ulama yang biasa ia lakukan.
Lalu Yahudi bertanya, wahai tuan guru orang Islam, sesuatu apakah yang tidak diketahui oleh Allah? Satu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, sesuatu apakah yang tidak ada di sisi Allah? Yang ketiga, sesuatu apa yang tidak ada dalam perbendaharaan Allah Ta'ala? Yang keempat, sesuatu apa yang Allah Ta'ala meminta kepada hamba? Yang kelima, sesuatu apa yang Allah Ta'ala ikat? Dan yang keenam, sesuatu apa yang Allah Ta'ala lepas atau Allah Ta'ala pacul? 6 pertanyaan. Bila kamu memecahkan, berarti kamu sanggup mengalahkan aku nih, ujar Yahudi tadi. Karena ulama-ulama yang lain takuni 5 macam nih, 6 macam nih, kada bakutik, dapat separe, tapi sisanya ada dapat lagi. Kalah terus kan ulama-ulama kaum muslimin di kota Baghdad. Padahal Baghdad ini dari ibu kota kaum muslimin. Rajanya mereka kan dinasti Abbasiyah itu kan di Baghdad mereka. Sampai Baghdad dikenal dengan kota 1001 malam. Saking raminya kota Baghdad itu sampai Baghdad kota 1001 malam. Imam Syafi'i kan berkata pada murid beliau, siapa nak kada sudah masuk ke Irak, kada tahu di dunia belum. Saking majunya dunia saat itu di kota Irak Baghdad itu. Lalu Hatim Al-Asam berkata kepada Yahudi tadi, jikalau seandainya 6 pertanyaanmu itu sanggup ku jawab, apakah ikam mau untuk masuk Islam? Taruhannya niatnya, bila aku kau memecahkan pertanyaanmu, ikam masuk Islam lah. Namun sekadar kalah aja kan, melawan ini. Ini kan banyak ada yang menghantam terus ke orang Islam nih. Tuan guru banyak disupanakannya sudah, baik di kan sekali kiok kan sakit mana. Nah, bila aku memecahkan pertanyaan 6 ini, kamu sanggup masuk Islam. Bila kamu hakun masuk Islam, baik akan ku jawab 6 pertanyaanmu ini. Nah, lalu dia Yahudi, sanggup. Pokoknya bila sampian kawa memecahkan 6 soal tadi, aku akan masuk Islam. Nah, kan merasa pidi banyaklah, karena sudah banyak nang KO kan nang kiok nih. Tadi Bakutik ketika ditanyakannya 6 pertanyaan tadi. Ya. Pertama ikam menakuni napa nang Allah Ta'ala kada ketahui. Ini mah labiu sedikit lah. Kata pertanyaannya bukan Tuhan tuh kada tahu tuh jahil kada. Sesuatu yang tidak Allah ketahui menurutmu tadi itu adalah sekutu Allah Ta'ala dan anak. Kayak maksudnya kayak ini, sekutu itu kan kada ada kan? Allah Ta'ala kada ada bisi sekutu, Allah Ta'ala kada bisi kawan, Allah Ta'ala kada bisi anak, bisi kada ada, mustahil kan? Mustahil Allah Ta'ala itu punya anak, punya sekutu, punya kawan, mustahil. Ketika mustahil tentu kada diketahui, maksudnya ilmu Tuhan kada bertakluk ke situ. Bahasanya kayak inilah, bukan kada tahu Tuhan jahil kada. Memang pertanyaan Yahudi ini ada mahalabiu sedikit. Bahasanya tuh menyentil-nyentil kayak itu. Napa Tuhan kada tahu? Nah, Tuhan kada tahu tuh sekutu, anak dan kawan dan sebagainya kan sejenis nak itulah sesamaannya lah Tuhan tuh. Arti Allah Ta'ala kada tahu tuh artinya apa bendanya ada, mustahil ada. Lalu ilmu Tuhan kada takluk ke situ. Pamerlah. Nah, bukannya Tuhan kada tahu tuh jahil kada, mustahil Tuhan tuh jahil kan. Benda nak kada ada, buat apa diketahui? Mesti kada ada bendanya lah kan. Kada diketahui Tuhan, bukan kada diketahui kada Tuhan jahil kada. Artinya ilmu Allah kada bertakluk kepada nang mustahil agar mustahil itu ada. Ketika nang mustahil itu kada ada, maka ilmu Tuhan kada bertakluk ke situ. Nah, itu maksudnya lah. Jadi kan orang Yahudi ini hendak mahalabiu sedikit tapi dapat sedikit. Tapi ini enggak bisa diulah pertanyaan lah kawan lah, jangan ini masalahnya bisa jadi itikat lah, jangan. Ini sekadar kisah aja lah. Ini kan Yahudi malah lain orang Islam. Kalau kau masalah merasa pede kan dan orang nih masalah tauhid, dan aku nih aja di dunia nih Tuhan kada tahu aja. Janganlah, jangan dilah soal gini. Kalau ini kita melecehkan lawan Tuhan Maha mengetahui. Ini kan dari orang Yahudi batakon, jadi pasti kita pecahkan. Jadi jangan diungkai ini, jangan dijadikan kita hari-hari maulah orang pertanyaan itu jangan. Karena ini berbahaya lah masalah tauhid. Karena terkesan Tuhan itu dilecehkan. Kan apa Tuhan kada tahu kan? Kayak Tuhan itu jahil. Padahal Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Allah Ta'ala mengetahui segala yang wajib itu pasti ada. Allah Ta'ala mengetahui yang mustahil pasti kada ada kan? Nah, Allah Ta'ala mengetahui satu yang jaiz boleh ada boleh tidak ada. Itu kan dengan sebujurnya dalam tauhid. Nah, ini kan orang bertakoni orang Yahudi kan orang di luar Islam bahasa lawan di sini itu gaya mahalabiu tadi tapi sini dapat kan. Nah, Allah Ta'ala kada ada bisi sekutu, Allah Ta'ala kada ada bisi anak dan sesamaan.
otomatis ketika kadada maka ilmu Tuhan kada bata'alluq ka situ, ya kan? Maksudnya kada mengatakan itu ilmu Tuhan kada bata'alluq ka situ, kada berhubung ilmu Tuhan ka situ. Karena badannya kadada. Buat apa diketahui menjadi ada? Tabaliknya ini mustahil jadi boleh. Nauzubillah min dzalik. Satu, pecah sudah pertanyaan, jawabannya dapat. Kemudian apa nang kadada di sisi Allah? Nah, bahasa kasarnya, napa nang Tuhan kada dibisi? Nah, padahal kan seluruh alam ini milik Allah Ta'ala loh maneh. Napa nang Tuhan kada dibisi? Tuhan kada memilikinya. Kayak Pak Yahudi ini kan bertakun nang Tuhan kada memiliki napa? Padahal alam semesta ini semuanya milik Allah. Ternyata ada napa nang Tuhan kada dibisi ngintuh. Nah, ujar sidin nang Tuhan kada dibisi itu adalah kejeliman, ya kan? Allah Ta'ala kada dibisi kejeliman. Tuhan kada pernah menjalim. Allah Ta'ala tidak pernah berbuat zalim. Innallaha la yadlimun nasa syai'a. Allah Ta'ala tidak pernah menjalim hamba-hambanya. Sifat zalim itu kada ada di sisi Allah. Dapat ulang nah. Kemudian napa nang kadada dalam perbendaharaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu kan seluruh alam semesta ini adalah milik Allah. Perbendaharaan Allah semuanya itu kan membuktikan kesugihan Allah Ta'ala. Ternyata ada nang kadada di situ napa? Nang kadada dimiliki Tuhan dalam perbendaharaannya. Nah, yaitu kepakiran. Sifat pakir itu kan Allah ada di sisi pakir. Allah itu maha kaya, maha sugih. Kadada di perbendaharaan Allah Ta'ala itu kepakiran. Mustahil Allah Ta'ala itu fakir. Malahan kita nang fakir kepada Allah. Arti fakir berhajat kepada Allah Ta'ala kita berada. 3 sudahlah. Kemudian pertanyaan keempat, napa nang Allah Ta'ala pinta kepada hambanya? Masa Allah Ta'ala maha sugih itu meminta hamba? Nang orang meminta itu kan ketika kada diisi lah. Ketika kita kada diisi lah minta kepada orang wajar lah. Amun Allah Ta'ala ini memiliki segala-galanya, kenapa tak meminta halan hamba? Adakah Tuhan bisa meminta halan hamba? Nah, lalu di situ disebutkan sesuatu yang Allah Ta'ala pinta kepada hamba adalah Allah Ta'ala pernah meminta hutangi dan hamba. Ini bahasa Tuhan menyanjung hambanya lah. Allah Ta'ala minta hutangi kepada hambanya. Ayat Qur'annya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah orang-orang yang siap memberikan hutang kepada Allah Ta'ala, hutang yang baik? Itu hanyalah sekadar perkataan Tuhan. Sekadar Allah Ta'ala menyanjung hambanya kan, seolah-olah hamba itu menghutangi Allah Ta'ala. Nah, kayak kita bisi anak loh kan, lalu anak ini namanya berduit kan, padahal seorang banyak berduit juga, lalu berpucah kawat toh abah berhutang lagi kam. Nah, itu kan supaya memadahkan pada anak ini kan, akhirnya punya tanggung jawab kepada orang tua loh kan. Nah, lalu gimana? Berapa hendak pian minta hutangi, ulang dari beli duit. Nah, anaknya ini memang apa? Memang katuju membantu lah orang tua loh kan. Bukan karena orang tua yang minta tolong lah anak, tapi hendak melihat bagaimana anunya ini kan kepeduliannya kepada orang tua ini. Nah, itu sebagai bandingannya kan, tapi kada sama apa Allah Ta'ala makhluknya lah. Jadi Allah Ta'ala ketika mengatakan ini kepada hambanya, hamba yang berani mengorbankan harta untuk agama, seolah-olahnya menghutangi Allah Ta'ala. Kada menghutangi dah. Karena semua milik hamba itu milik Allah Ta'ala juga kan. Cuma bahasa Quran nak itu. Tuhan tuh menyanjung lan hambanya itu nah. Orang nak katuju amal saleh disanjung Tuhan. Orang nak katuju menyumbang ke agama tuh disanjung Allah Ta'ala. Jaka seolahnya kayak kami hutangnya aku aja Tuhan, karena aku biaya hutang pula. Seolah-olahnya kayak itu. Padahal Allah Ta'ala ampun segala-galanya. Tapi bahasa Quran kayak itulah. Nah, jadi ada suatu yang Allah Ta'ala pinta kepada makhluknya, yaitu Allah Ta'ala minta hutangi lah hambanya. Artinya ada Qurannya atau kan kada salah itu bahasanya. Kemudian apa nang dijarat Allah Ta'ala? Nah, lalu ujar sidin nang dijarat Allah Ta'ala itu adalah ikatan tali di tangan orang kafir, di bahu orang kafir atau di lengan orang kafir. Ini kayak ini baharilah dalam hukum Islam yang kita patul karib kan. Jadi kita ini diatur negara Islam kan, negara Islam malah bukan kayak ini kan negara Indonesia ini bukan negara Islam. Artinya semua agama itu kan dianggap sama berdasarkan sejajar. Kalau bahari itu kan ketika raja itu raja Islam, maka orang Islam itu menjadi penduduk kelas 1, bila non muslim penduduk kelas 2. Ketika orang Islam itu mayoritas, maka nang minoritas ini ditiri orang. Lalu cirinya apa? Ya berjarat di sini. Jadi orang kafir non muslim berjarat di sini. Berjarat tali di sini ada ciri. Bila berjarat artinya kan ini non muslim nah. Tapi jangan bahari itu kan orang Islam ini kada bagi semena-mena orang kafir. Pernah zaman Sayyidina Umar, seorang gubernur di Mesir, ada bisi anak. Lalu waktu itu anaknya ini umpat lomba lalajuan berkuda.
Nah, di Mesir itu kan asalnya berapa? Islam 10%, akhirnya Islam maju, berbalik Islam 90%, non muslim 10%. Itu perjuangan Sayyidina Umar kan mendakwakan Islam di negeri Mesir itu. Setelah Mesir ditaklukkan, lalu dikelola dengan baik dengan negara Islam. Akhirnya orang non muslim masuk Islam bergabatan sampai berbalik Islam 90%, non muslim 10%. Nah, ketika saat itu terjadi lomba percobaan kuda, siapapun berhak umpat. Rakyat jelata siapakah? Kada pilih apa? Silakan umpat. Tak berujur orang kafir non muslim umpat juga lomba berkuda ini. Anak gubernur ini kan harap berkuda. Anak gubernur Mesir nih, anak buah Sayyidina Umar kan. Nah, gubernur Mesir ini bawahan Sayyidina Umar. Harap dengan kuda. Harapan menang sudah kan. Karena orang kada kawan malawaninya. Si anak gubernur nih. Rupanya ada orang non muslim nang laju berkuda juga pas jadi saingan berat. Nah, waktu berkuda takutan kalah. Orang anak gubernur nang Islam ini takutan kalah. Ditampilingnya orang non muslim nih, orang Kristen ditampilingnya lo gugur ya orang berkuda pas menang. Anak gubernur tadi. Nah, pada orang Kristen ini kan kada terimanya. Hendak melawan dan abahnya, ya anaknya nampiling seorang loh nih. Nyata ada kalah seorang. Tapi yakinnya orang Kristen yakin bila malapur ke Madinah pasti didengarkan orang. Karena Sayyidina Umar itu orangnya adil benar. Akhirnya tulak dari Mesir tulak ke kota Madinah. Malapurakan oleh bahwa Sayyidina telah dijelimi oleh anaknya gubernur Mesir. Sehingga tidak melapor, Sayyidina Umar kan minta saksi, ada saksinya, lalu kemudian terima laporannya. Dipanggil Sayyidina gubernur Mesir tadi, lawan anaknya dipanggil Sayyidina. Akhirnya di sidang Sayyidina kan. Nah, mengakui akhirnya lah, artinya bujur terjadi demikian. Nah, setelah terjadi demikian, ujar Sayyidina Umar, sini, mana orang non muslim yang akan tampiling semalam sini. Balas tampiling juga. Maka orang non muslim menampiling kepada anak gubernur nang Islam tadi. Daripada adilnya Sayyidina Umar nih. Dibalasakan tampilingnya juga. Bahwa enggak Sayyidina Umar kan? Matas ta'battumun nas walaqad waladat hum ummahatuhum ahraran. Sejak kapan kalian wahai anak buahku nih di Mesir memperbudak manusia? Apakah kalian perlakukan orang muslim sebagai budak? Padahal mereka terlahir dengan keadaan merdeka. Ini kata-kata sebenarnya menjadi kata-kata anak abadi yang diingatkan orang. Pesan Sayyidina. Akhirnya apa? Supan benar kan gubernur Mesir tadi. Jadi orang kafir yakin benar Sayyidina Umar itu adil kan. Nah, sehingga itulah membuat orang-orang muslim dari itu kan terpanggil hatinya masuk Islam karena adilnya benar raja-raja dari orang Islam tadi. Itulah menjadi masa kejayaan orang Islam karena orang-orang yang menjabat pemerintahan orang Islam itu adalah orang-orang yang alim dan adil dan baik, jujur. Jadi kalau sekarang Islam dikatakan mundur, memang dari orangnya sendiri yang banyak kelakuannya kada sesuai dengan Islam. Walaupun atributnya, aksesorisnya sudah Islami, tapi ternyata kelakuannya tahu aja pian sudah kan. Nah, ada sedangnya KPK lawan menangkap lawan nih. Nah, itu tak. Bukan Islamnya yang salah. Orang nama aku Islam ini kada bujur melakukan amalan-amalan atau perintah-perintah Islam. Kemudian setelah itu beliau mengatakan lagi yang keenam. Apa yang Allah Ta'ala lepaskan? Yaitu orang nang kafir. Tadi kan nang beciri, nang bejarat tadi nah. Bila Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada orang kafir itu, maka tali itu akan lepas dari tangannya. Artinya bila orang non muslim diberikan Allah Ta'ala petunjuk masuk Islam, baca 2 kalimat syahadat, maka tali nang di tangan tadi, nang di atas tangan tadi, tali nang bejarat di bahu tadi, di lengan tadi akan dilepaskan. Kenapa? Orang Islam pada begitu ciri gitu kan. Nah, itu ujar Sayyidina Hatim Al-Asam. Setelah berikan jawaban, kayak apa wahai Yahudi, apakah jawabanku benar atau salah? Oh, ujar Yahudi, semua jawaban pian benar adanya. Ulun merasa puas, merasa senang, merasa apa nih? Merasakan bagus benar jawaban pian ini kan. Maka dengan ini ulun menyatakan masuk Islam. Akhirnya Yahudi ini masuk Islam berkat kealiman dan kesalihan seorang imam kaum muslimin itu Hatim Al-Asam. Nah, kenapa Sidin bergelar Hatim Al-Asam? Asam itu apa ya? Asamu itu artinya tuli kan? Hatim Al-Asam, Hatim nang tuli. Gelar Sidin apa ini? Kada hilang. Di kitab tasawuf itu bila ada Hatim, ada Al-Asam. Kan menggelar Hatim si tuli kan dari mana? Oh didengar lah. Kita genok sebetulnya tulis hari kore. Nah, kada sakut, kada hakun kita kan digeleri cacat nak itu kan. Kenapa Sidin bergelar Hatim Al-Asam? Oh, sekalinya Sidin ini bari berjual kain.
Orangnya alim kan, tapi berusaha. Nah, kan. Pada suatu hari ada di binian hana nukar kain. Takon-takon berapa kain ini selambar, ini seanu harganya, nah ini tak baik. Nah, mengisahkan kan, nah waktu mengisahkan kain tadi, sakanya bibinian tadi talapas angin. Jadi kita tak kantut. Nah, kata kawai lah mungkin hana maarit loh merem loh nih, malapas sebagai batan loh nih, tapi remnya blong. Lalu wai berbunyi kan, nah, supannya habang muha loh nih. Nah, habang lang kuning lah, habang kan supan nih, nah, kuning itu pucat takutan loh nih. Kalau kok supan, kalau saya dikira orang pulang kan. Kayak pas lalakian pulanglah jaga sama bini masih mending lah mana. Lalakian di depan patuh kada doanya. Tak kantut berbunyi pulang. Sekalinya sidit apa nih gaya orang tule kan. Nah, kayak pupurakan di menangar itu. Nah, lalu bini itu mana melihat kan kenapa nih orang nih menangar kada kan tadi kan. Biar dipandiri tak kuning ini kada menyahuti kan. Nah, nyaringi pang sidit. Nyaring bobok ciak hanya menangar. Oh jer, aku nyaring bobok ciak hanya menangar sidin nih. Amun nang tadi kan gemet ya masih kan, nang kalapasannya gemet ya masih kan. Mun dibandinglah suara aku nang nyaring ini, berarti kan ada dengar sidin. Oh lalu hilang habang muha kan. Nah pucat hilang sudah, supan hilang sudah, UPD lagi kan. Wah lo nyaring itu pandir lagi. Akhirnya begini ento kada ada supan. Merasa selamatnya kan daripada rasa malu dan rasa takutan. Gara-gara tapandingi orang tule kan. Nah perasaannya. Jadi dia guru zuhdi loh nih. Kada berpikir jadi binian tuh amun kadang-kadang ngaran suaranya kalau baunya hak ciuman jadi gede kan kada berpikir juga bininya di sini berina gede bagi salah. Jadi akhirnya kan Hatim Al-Asam nih dengan pura-pura tuli itu sidin berhasil menghilangkan rasa malu dari orang lain, menutupi rasa malu orang lain dengan cara sidin pura-pura tuli. Akhirnya lalu sidin malamnya itu jadi diangkat Allah Taala jadi wali. Nah lalu sidin kan merasakan kenangan lah. Nah, gara-gara tuli itu kan seorang dia akan jadi wali nih, gara-gara menutupi rasa malu orang lain, diangkat Allah Taala jadi wali, akan dijadikan seorang yang ilmunya berguna untuk umat Rasulullah di masa-masa akan datang. Sehingga di dalam tasawuf tuh banyak kata-kata Hatim Al-Asam ini menjadi pegangan orang-orang yang tasawuf tadi. Nah, lalu sidin mengambil gelar itu kan sebagai kenang-kenangan sidin itu bergelar Hatim Al-Asam. Bisa juga tuli daripada keburukan orang lain bagus kalau nah tuli daripada keburukan orang lain. Jadi kan mesti tuli itu memberikan sidin kesan kada baik loh kan. Nah begitulah hebatnya kan menutupi rasa malu orang lain pun ternyata itu bisa menjadikan Allah Taala ridha kepada seorang hingga mengangkat orang itu menjadi walinya daripada kekasihnya. Inilah dapat disampaikan. Semoga ada manfaat bagi orang pribadi yang biasa berataan. Semoga dengan kita berkumpul-kumpul ini Allah Taala memberikan kepada semua kita ini ilmu yang bermanfaat serta amal-amal saleh yang diterima, diberikannya kita semuanya panjang umur dan taat ibadat yang sehat walafiat sehingga nantinya ketika sampai ajal kita berikannya husnul khatimah dengan iman yang sempurna, diluaskannya rezekinya halal dan diberkahinya segala apa yang berhubungan dengan kita dan semoga nantinya pula kita mendapatkan syafaat Rasulullah di negeri akhirat, mendapatkan surga Allah Taala dengan semudah-mudahnya ala hadziniyah wa kulli ma nawa bi salafus salih ila hadratin nabi wa ahli baitil kiram. Syai'illahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil bi rahmatillah 'adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawamin killah wa ala alihi wa sahbihi 'adada kulli dzarratin alf marrah. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma 'alanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka taufiq lima bika ma'amal wa nas'aluka tawakkul 'alaika wa husnul dhanni bika wa la ta'mal siwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin.